Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Rizkia Novitri, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Pada siang hari ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Rati dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Novi. Selamat siang Ibu Novi dan Ibu Rati. Baik, saya akan memulai percakapan pasca observasi. Ibu Rati, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sehat ya. Nah, kemarin itu kan kita sudah melakukan observasi di kelas Ibu Rati ya pada pelajaran matematika. Nah, hari ini kita mau bercakap-cakap mengenai hasil dari observasi yang kemarin. Terima kasih sekali karena Ibu Rati sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan saya izin untuk mengobservasi Ibu Rati di kelas ya. Tentunya dari hasil observasi saya melihat bahwa Ibu Rati sudah melakukan yang terbaik ya. Urutan-urutan pembelajaran itu sudah dilakukan dari awal sampai akhir. Bahkan terlihat siswanya terlihat aktif, kelasnya terlihat interaktif, lalu ada berbagai games, juga ada inovasi-inovasi yang Ibu Rati aplikasi yang Ibu Rati gunakan kemarin itu, lalu pokoknya beragam sekali media pembelajaran yang Ibu Rati gunakan gitu. Lalu di sini juga saya ingin menyampaikan karena kemarin itu area pengembangan kita adalah memberdayakan siswa yang pintar atau kompetensinya lumayan tinggi terhadap siswa target atau siswa yang memang perlu kita bimbing secara khusus. Namun kita memberdayakan anak-anak yang cerdas ini melalui kelompok-kelompok ya Ibu Rati ya. Nah, cara Ibu Rati memberdayakan siswa itu saya melihat Ibu Rati sudah melakukan pembelajaran secara berkelompok kemarin. Lalu Ibu Rati juga sudah melaksanakan, sudah merancang pembelajaran dengan proyek yang dilakukan secara kolaboratif antar siswa pintar dan siswa target. Dan juga Ibu Rati juga sudah menggunakan strategi PBL ya kemarin ya. Lalu jadi siswa itu ada tantangan saling berkompetisi antara kelompok sama kelompok satu sama lainnya. Juga ada diferensiasi proses kalau saya lihat. Pada saat pembelajaran itu Ibu Rati sudah mengunjungi satu persatu tiap-tiap kelompok, menanyakan kesulitannya gitu. Terus selanjutnya adalah diferensiasi dalam pembelajaran juga sudah terlihat, di kontennya juga sudah bervariasi. Nah, kalau hasil evaluasi dari saya terkait dengan area pengembangan kita, nah itu kan memberdayakan siswa yang pintar dan untuk mengaktifkan siswa yang target. Kalau kemarin saya lihat sedikit sekali Ibu Rati mungkin kurang memotivasi siswa yang target, karena terlihat siswa yang target ada beberapa itu masih yang terlihat diam di awal, dia bingung mau ngapain, tapi siswa yang lain itu aktif. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas ya Ibu Rati ya. Nah, baik, sekarang kemarin itu ketika Ibu Rati melakukan pembelajaran, perasaan Ibu Rati gimana ketika tahu mau saya lihat mau Perasaan saya ya senang karena dapat dinilai juga kekurangan dari proses pembelajaran yang saya berikan. Jadi bisa untuk evaluasi saya juga. Terus kalau deg-degan ya sedikit ya, cuman kan di sebelumnya kita ada observasi ya, jadi betul. saya bisa lebih mempersiapkan lagi, jadi nggak terlalu kaget. Menurut Ibu Rati, performa yang kemarin Ibu Rati lakukan ketika pembelajaran itu seperti apa? Menurut saya performa yang saya berikan sudah cukup baik. Terus dilihat dari tujuan pembelajarannya sudah mencapai target juga. Cuman mungkin ada beberapa hal yang harus dikoreksi, kayak
dalam satu kelompoknya ada yang siswa target yang masih kurang aktif, tapi ada juga yang sudah aktif. Terus ternyata model pembelajaran yang seperti ini juga sudah baik untuk dilaksanakan di kelas ini, sudah cocok gitu. Udah itu aja sih Bu, cuman mungkin kekurangannya ada di posisi tempat duduk atau ada kelompok yang memang pintar tapi masih kurang bisa mengajari temennya gitu. Jadi dilihat dari siswa yang, kan ini saya pembagian kelompoknya ada siswa yang pintar, sedang, sama rendah. Nah, saya hanya melihat dari nilai tingginya, cuma tidak melihat karakter anak ini bahwa pintar itu ada yang aktif bisa mengajar teman, ada pintar yang tidak bisa mengajari temannya. Mungkin itu bahan koreksi saya untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi menurut Ibu Ratih bahwa kemarin itu Ibu Ratih hanya fokus dengan nilai si anak tersebut ya Bu Ratih ya. Jadi jadi ada anak yang pintar untuk dirinya sendiri, ada anak yang bisa mendorong temannya untuk aktif. Situasinya seperti apa yang Ibu Ratih lihat? Kenapa Ibu Ratih bisa berkata seperti itu gitu? Kalau situasi yang kelompok yang berhasil itu aktif ya, Ibu Rizky juga bisa melihat kan ada beberapa kelompok yang aktif untuk presentasi, aktif untuk tanya jawab, aktif untuk merebut poin-poin gitu kan. Tapi di kelompok yang satu ini mereka kurang aktif, hanya beberapa yang aktif itu yang mereka saja. Yang siswa target ini tidak ikut serta aktif gitu. Jadi anak yang pandai ini hanya aktif dengan teman yang nyamannya aja, tidak untuk kelompok yang atau teman yang satu kelompok yang saya targetkan untuk bisa aktif itu. Oh iya, jadi menurut Ibu Ratih anak-anak ini hanya mau berkolaborasi dengan temannya saja gitu ya berarti. Kira-kira kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan Ibu Ratih supaya mereka itu mau berkolaborasi dengan semuanya supaya nanti pembelajarannya bisa menjadi lebih aktif di dalam satu kelompok tersebut. Oke. Dalam pembelajaran yang saya berikan selama ini setiap bab itu saya merubah kelompok. Jadi dalam bab ini saya tidak bisa langsung merubah kelompok gitu, bahwa kelompok ini nggak cocok, tapi saya evaluasinya dalam satu bab. Nah, kita lihat bagaimana pencapaiannya dalam satu bab ini gitu, dalam kelompok ini. Cuman untuk pembelajaran selanjutnya kan masih dalam satu bab, tapi beda sub gitu beda kan. Sub babnya. Nah, ini tetap dalam kelompok yang sama, namun strategi saya mungkin di posisi tempat duduk. Posisi tempat duduk yang anak yang jadi siswa target ini mungkin bisa menjadi tengah-tengah di antara mereka. Mereka yang biasanya nyaman untuk ngobrol saya pisahkan gitu. Jadi ada interaksi antara teman yang menurut dia nyaman tapi teman yang satunya juga ikut mendengarkan. Iya. Di selang-seling gitu maksudnya ya, supaya ada kolaborasi antara mereka ya, tidak terfokus sama teman yang mereka nyamannya saja. Benar sekali ya. Kalau langsung berubah kelompok itu nggak, tujuan saya kan mereka kelompok bukan cuma mereka yang mau ya, aku mau kelompok sama ini, biasanya kan anak-anak kayak gitu, tapi ini kan tujuan pembelajaran saya itu ada siswa target, dari siswa yang tidak mampu menjadi mampu atau bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya berikan ini. Kalau dari hasil pembelajaran kemarin itu kan ada beberapa kelompok ya Bu Ratih ya. Nah, kira-kira ada berapa kelompok yang menurut Ibu Ratih berhasil dan berapa kelompok yang tidak berhasil? Kemarin ada 6 kelompok. Ya. Yang menurut saya berhasil itu ada 3 kelompok. 2 kelompok kategorinya sedang aktif, tapi ya nggak terlalu aktif. Aktifnya itu di pertengahan akhir, dari pertengahan sampai akhir. Kalau untuk dari awal sampai akhir yang aktif itu 2 kelompok. Kalau di satu kelompok ini dia aktifnya ya konstan gitu, nggak yang aktif banget, nggak yang juga nggak ikut
kolaborasi enggak, tapi sedang gitu. Nah kalau yang dua ini awalnya kayak diem, terus aku baru nyamperin, ayo dong ikut diskusi sama temannya ini baru waktu pas di akhir mereka aktif. Ya. Kalau yang dari awal yang aktif banget 2 kelompok. Ada 2 kelompok ya, ada 2 kelompok yang aktif. Kalau untuk kelompok yang tidak aktif, selain dari posisi tempat duduk, adakah hal lain yang Ibu Ratih lihat yang bisa untuk mengaktifkan anak-anak? Kenapa kok si siswa target ini kok diem ya gitu? Enggak sih, aku baru melihat dari posisi tempat duduk sama mungkin LKPD-nya saya perbanyak ya supaya mereka nggak ini anak ini yang megang, dia nggak megang gitu. Mungkin LKPD-nya diperbanyak lagi dari satu kelompok karena kalau misalkan 5 orang satu LKPD kan kurang kan. Oh iya. Gitu. Jadi mungkin bisa 2 atau 3 dalam satu kelompok. Ya. Jadi selain tadi merubah tempat duduk, menambah lembar kerja gitu. Karena memang perubahan kelompok itu Ibu Ratih lakukan satu bab dulu ya. Setiap bab baru ubah. Kalau kemarin itu ada range nilai dari 10 sampai 100 dari pembelajaran memberdayakan anak-anak yang pintar dan yang siswa target, itu kira-kira nilainya berapa Bu Ratih? Menurut saya ya, menurut Bu Ratih saya udah 88 ya, berarti sisanya tadi yang 2 kelompok tadi ya yang kita fokuskan ya. Jadi tadi Ibu Ratih mau melakukan perubahan tempat duduk ya. Lalu ada juga tadi lembar kerjanya. Strategi, ada hal lain yang mungkin yang bisa ditambahkan? Mungkin menambah motivasi. Kemarin agak lupa motivasi di awal, aku kurang menyampaikan motivasi di awal. Mungkin lebih memotivasi mereka agar lebih peduli dengan teman-temannya yang lain ya. Yang Ibu Ratih lihat ada siswa yang aktif kan di kelompok tadi itu ya. Nah, keaktifan menurut Bu Ratih itu tingkat aktifnya yang seperti apa yang Ibu Ratih bilang berhasil dan yang tidak berhasil? Aktif dalam kelompok itu yang menurut saya berhasil itu bisa mengajari temannya yang tadinya tidak menarik di pelajaran matematika menjadi ikut bisa untuk berbicara atau mampu untuk presentasi, berani untuk unjuk diri itu. Mereka mendorong temannya, ayo coba kamu yang jawab, Nah itu menurut saya yang kelompok yang berhasil itu yang membawa anak yang siswa target ini bisa ikutan aktif. Menurut Ibu Ratih, apakah siswa target itu sudah melaksanakan atau mencapai tujuan dari yang Ibu Ratih bayangkan? Kan tujuannya kan siswa target ini aktif. Nah itu sudah memenuhi belum siswa-siswa yang menjadi target-target tersebut di dalam kelompok? Siswa-siswa target yang dalam kelompok itu kalau misalkan nggak aktif tidak mencapai tujuan pembelajaran gitu ya. Enggak sih Bu, di sini tujuan pembelajarannya kan sesuai sama yang saya udah sampaikan di awal pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait materi apa. Nah, kalau mereka mencapai itu ya bagus, tapi kan ada penilaian dalam diskusi kelompok. Gitu. Nah, dalam diskusi kelompok itu kan ada penilaian tersendiri, di asesmen sendiri juga ada penilaian sendiri. Mungkin saya akan melihat berhasil atau enggaknya itu nanti di akhir asesmen akhirnya. Dari asesmennya itu secara kelompok atau secara individu? Secara individu. Kalau untuk di pembelajaran yang kemarin kan asesmennya secara kelompok kan, tapi kan dalam satu bab ini kan dibagi berapa subbab. Ya. Nah, nanti dilihat kecapaian bab ini tuh nanti di akhir, mungkin di penilaian
harian di akhir Oh, bar seperti gitu. itu. Masih capek atau enggak, karena kan kelompok ini dibuat untuk satu bar gitu. Kita melihat prosesnya hanya tidak untuk satu kali pembelajaran, tapi untuk seterusnya. Baik. Jadi kedepannya apa yang akan Ibu Ratih lakukan terhadap siswa-siswa target yang dinilai belum memenuhi kriteria keaktifan di dalam pembelajaran? Gimana Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa mengaktifkan siswa-siswa target di dalam pembelajaran? Tadi kan ada 2 kelompok ya yang belum aktif. Nah, lalu permasalahannya mungkin karakternya, tempat duduknya, itu kan mempengaruhi. Nah, itu hal apa yang akan kita lakukan secara individunya? Secara individu mungkin mereka merasa tidak nyaman ya dengan satu kelompok. Ada kelompok yang aktif itu mungkin mereka klop sama teman-temannya. Ada juga yang satu kelompok ini mungkin dia merasa belum klop sama teman-temannya. Mungkin lebih ke yaitu tadi cara saya untuk pembelajaran selanjutnya yang saya usahakan ya dari situ, posisi tempat duduk dan lebih memotivasi mereka untuk peduli dengan satu sama lain. Iya. Jadi dari obrolan kita tadi, Ibu Ratih sudah mendapatkan beberapa hal untuk Ibu Ratih lakukan ke depannya ya. Tadi ada satu merubah tempat duduk, lalu menambah lembar kerja, memotivasi. Itu akan Ibu Ratih lakukan kapan? Di pembelajaran setelah pembelajaran berikutnya ya. Nah, dari obrolan yang kita sudah lakukan ini, apa yang sudah Ibu Ratih dapat simpulkan atau yang Ibu Ratih dapatkan? Jadi tahu kekurangannya di mana, terus mana yang harus diperbaiki dan ditambah, terus yang bagus ya harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Tadi kelompoknya sudah aktif tadi ya Ibu Ratih ya. Saya memang kelompoknya itu kalau secara kelompok itu memang hampir secara keseluruhan aktif semua. Hanya ada beberapa saja dan ya itu hanya 10% aja dan itu hanya saya rasa itu hanya kata Ibu Ratih tadi persoalan individu dari karakter anak itu sendiri kurang nyaman dengan temannya. Ya, itu akan Ibu Ratih lakukan atau diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah Ibu Ratih sudah mendapatkan strategi yang baru untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih saya ucapkan untuk percakapan hari ini. Semoga kedepannya Ibu Ratih bisa semakin sukses dalam pembelajaran, bisa membuat anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran. Baik Ibu Ratih, tadi kita sudah membahas tentang merubah posisi duduk, lalu nanti akan ada tambahan LKPD, dan akan memotivasi siswa lebih dalam kembali. Ibu Ratih akan melakukan hal itu di pertemuan selanjutnya. Bolehkah saya next time ikut bergabung kembali dalam pembelajaran Ibu Ratih agar saya dapat melihat tindak lanjut daripada percakapan pasca observasi saya berarti? Ya, boleh untuk melihat perkembangan anak itu sudah berubah atau berhasil. Iya kalau gitu. Terima kasih Ibu Ratih ya. Baik, sekian percakapan pasca observasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.